Pemirsa, begitu banyak harapan dari klub-klub sepak bola di Indonesia terhadap kepengurusan baru Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Bremana Tenaya di Surabaya, Jawa Timur akan mewawancarai salah satu klub yang berharap diakui dalam kancah persepak bolaan nasional. Ya, selamat pagi Bre. Apa harapan klub sepak bola di Surabaya jelang kepengurusan baru yang akan dibentuk Oktober mendatang, Bre? Baik, selamat pagi Ade. Memang kemarin karena adanya kongres luar biasa yang dilakukan oleh PSSI, ini menghasilkan salah satunya adalah nantinya akan dibahas tentang pengurusan baru PSSI yang akan dilaksanakan pada 17 Oktober mendatang. Dan salah satu selain memilih pengurus PSSI nanti juga akan dibahas mengenai kejelasan nasib dari para klub yang saat ini nasibnya tidak menjadi anggota PSSI. Dan salah satunya adalah Persebaya setelah kemarin dilakukan pertemuan antara anggota Komite Eksekutif PSSI dengan supporter bonek. Dan saat ini saya sudah bersama dengan sekretaris dari PT Persebaya Indonesia, Bapak Ram Surahman, untuk menanyakan lebih lanjut. Bapak, lalu dengan adanya nanti pembahasan di Kongres PSSI pada tanggal 17 Oktober, apakah Persebaya optimis, Pak, dengan adanya Kongres ini, Pak? Iya, jadi setelah kemarin KLB yang di Jakarta memasukkan salah satu agenda kita, ini cukup melegakan. Tapi bagi kami ini juga belum sepenuhnya tuntas. Karena itu kami dan Bonek juga akan terus mengawal sampai di 17 Oktober. Untuk memastikan bahwa kami Persebaya, hak kami ini juga bisa terakomodir dan kami juga bisa tampil di kompetisi musim depan. Jadi sebetulnya yang menjadi catatan penting itu ada dua hal ya, bahwa yang apa yang dikatakan oleh Pak Menpora, yang pertama soal jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, bahwa Federasi PSSI ini salah satu disokong oleh Persebaya Surabaya. Kami juga tidak ingin mengatakan bahwa fakta historis ini harus dipaksakan kemudian kami bisa dimasukkan kembali, tidak semata-mata itu. Karena itu kami juga membungkus fakta historis ini, melengkapinya, menyempurnakannya dengan secara yuridis. Bahwa kami pada tanggal September 2015 kami sudah mengantongi sertifikat Depkumham tentang merek dan logo Persebaya adalah menjadi milik PT Persebaya Indonesia. Dan kemarin pada tanggal 30 Juni 2016 kami juga pengadilan niaga memutuskan bahwa kami yang paling berhak. Ini artinya apa? Bahwa artinya kami secara historis bahwa kami memang yang paling berhak. Yang kedua, kami secara yuridis ini adalah diakui oleh negara dan ini juga produk negara. Karena itu teman-teman bonek kemarin beramai-ramai datang ke Jakarta, ini nggak semata-mata menuntut sebagai hak kami, tapi ini juga membela marwah dari negara, produk dari sebuah negara yang harus selalu diakui oleh semua organisasi yang ada di Indonesia, kan begitu. Baik, ada dua poin yang membuat Persebaya optimis nantinya PSSI akan kembali memasukkan Persebaya ke PSSI gitu ya, Pak ya. Yeah. Lalu ketika nanti memang sudah dimasukkan Persebaya ke PSSI, nanti apakah yang disiapkan oleh Persebaya untuk menghadapi Liga Indonesia, Pak? Ya, jadi saya lanjutkan juga. Yang kedua ada poin penting yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Pak Nyala Mataliti, bahwa KLB ini harus menjadi ajang rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang seperti apa? Rekonsiliasi yang total. Bahwa sudah kita lupakan masa lalu. Bahwa kita buka lembar baru. Bahwa di sambutan kemarin Pak Nyala menyampaikan sudah mulai harus direkrut Pak Johar, Pak Farid Rahman, bahkan kami Persebaya. Dan harus diingat bahwa selain di Persebaya, kita ini juga ada 7 klub yang nasibnya sama, yang diguya-guya oleh PSSI, oleh di masa lalu. Ada Arema Indonesia, ada Persema Malang, ada Persipasi, ada Persewangi Banyuwangi, ada Lampung FC, ada juga kita Persebaya. Ini juga nanti kalau kita ngomong rekonsiliasi, ya ini momennya rekonsiliasi total, kita buka lembaran baru. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi, rekonsiliasi seperti apa. Ini kan juga perlu kita rumuskan. Karena itu kita sampai Oktober nanti kita juga terus akan berkomunikasi bahwa hak kami khususnya di Persebaya ini juga harus kita ambilkan secara penuh. Saya mau sampaikan, kita sudah punya salinan dokumen tentang di Februari 2015 tentang perubahan akta dari PT Liga Indonesia susunan saham. Di sana masih ada nama PT MMIB. PT MMIB ada di sana ini karena dia adalah mewakili sebagai badan hukum dari Persebaya di masa lalu. Bahwa setelah 30 Juni 2016 kita sudah memenangkan pengadilan, kita sudah dapatkan sertifikat merek, harusnya secara otomatis MMIB itu sudah gugur. Dan yang menggantikan siapa slot itu? Ya kita, PT Persebaya Indonesia. Harusnya seperti itu. Lah, saya kira sikap responsif dari PSSI yang sudah mulai membuka diri, harusnya ini juga kemudian ditunjukkan dengan komitmen-komitmen lanjutan, bagaimana hal-hal yang seperti ini juga biar tidak mengganjal. Bagi kami,
Ini yang dinamakan sebagai rekonsiliasi total. Ini yang dimakan sebagai oleh Pak Jokowi sebagai reformasi total sepak bola Indonesia. Baik, semoga dengan nanti kepengurusan baru dari PSSI nanti bisa memperjelas nasib dari klub-klub yang ada selain Persebaya tadi Pak, 7 klub yang tadi yang lain seperti itu, dan bisa memperjelas kemudian nanti bagaimana Indonesia ke depannya untuk sepak bola ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya, harapan kami seperti itu. Kalau ibaratnya ini sederhana saja, kalau rumah itu sudah tidak harmonis, tentu kita akan susah untuk menghasilkan output yang bagus dari rumah itu. Sama halnya dengan PSSI. Kalau masalah-masalah yang lama ini masih terus saja. Dan kami juga sampaikan bahwa Surabaya, Persebaya ini didirikan dari semangat perjuangan. Ketika ketidakadilan kami dapatkan, kami pasti akan melawan. Kita sudah tunjukkan teman-teman bonek yang luar biasa datang ke Jakarta. Kami manajemen juga bergerak. Ini yang akan kita tunjukkan nanti. Baik, terima kasih Pak Aram atas waktunya. Dan memang Ade dan juga Vivi, semoga dengan adanya nanti kepengurusan baru dari PSSI bisa memperjelas nasib dari para klub yang tidak diakui oleh PSSI sebelumnya, dan semoga juga dapat memajukan persepak bolaan Indonesia. Demikian Ade dan juga Vivi dari Surabaya, kembali ke Anda. Baik, Bremana Tenaya melaporkan langsung dari Surabaya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Supporter Persebaya Surabaya bonek menginap di Stadion Tugu Kota Jakarta, Koja Jakarta Utara, maksud kami sejak kemarin. Mereka mendesak Menpora mencabut sanksi PSSI. Dan siang tadi perwakilan Kemenpora mendatangi para bonek di Stadion Tugu. Dan untuk mengetahui perkembangannya di sana, kita bergabung dengan Aditya Warman dan juru kamera Abdullah Khairuddin dari Stadion Tugu Jakarta Utara. Ya, Adit, bisa Anda gambarkan pertemuan pihak Kemenpora dengan para bonek di sana? Ya, Valerina, selamat sore. Memang sejak kemarin dapat kami informasikan kembali, Valerina, kondisi terkini dari Stadion Tugu di Jakarta Utara ini sudah dipadati oleh pendukung ataupun supporter dari Persebaya yang sering disebut dengan bonek itu sendiri. Dan dapat kami informasikan bahwasanya sampai saat ini jumlah dari bonek yang sudah berada di Stadion Tugu di Jakarta Utara ini sudah mencapai angka 2.000 orang. Dan Valerina, dapat kami informasikan bahwasanya pertemuan ataupun alasan mereka datang ke Jakarta ialah untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak officials dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mempertanyakan status dari klub kesayangan mereka yaitu Persebaya untuk dapat diakui lagi di PSSI dan dapat berlaga lagi di dalam kompetisi nasional yang memang akan diadakan pada musim mendatang. Dan untuk itu pihak ataupun perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga PSSI tadi sempat bertemu dengan perwakilan dari bonek itu sendiri di Stadion Tugu di Jakarta Utara ini. Valerina. Ya, Adit, lalu apa hasil dari pertemuan itu dan tindakan selanjutnya akan berbentuk seperti apa? Ya, Valerina, memang pertemuan itu dapat dikatakan pertemuan darurat. Pertemuan diadakan sejak pukul 2 siang tadi, sekitar 35 menit sampai 45 menit pertemuan itu berlangsung di sebuah tenda yang memang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang pada saat itu diwakili oleh Nurinda. Lalu juga ada perwakilan dari Esko PSSI itu sendiri yaitu Tony Apriliani dan juga perwakilan dari Bonex yaitu Andi Peji. Mereka melakukan pertemuan yang memang disaksikan oleh seluruh pendukung dari Persebaya yaitu Bonex. Dan di dalam pertemuan itu menghasilkan sejumlah catatan ataupun note yang memang disaksikan dan disebarluaskan ke seluruh pendukung dari Persebaya. Itu diantaranya, Valerina, dapat kami sampaikan bahwasannya PSSI akan memasukkan kembali dan meresmikan kembali bergabungnya maksud kami bergabungnya Persebaya ke dalam tubuh PSSI sehingga pada musim mendatang Persebaya dapat kembali bergabung ataupun bertanding di dalam level olahraga nasional. Namun Valerina, dapat kami sampaikan bahwasannya pertemuan ataupun konferensi luar biasa PSSI yang memang diselenggarakan rencananya besok nih di Hotel Mercure Jakarta Utara tidak dapat mengakomodir pertemuan perwakilan dari bonek itu sendiri untuk bergabung di dalam konferensi luar biasa itu sendiri. Dan untuk itu Esko dari PSSI yang tadi kami sempat temui menyatakan bahwasannya pertemuan itu sudah diketahui oleh 12 Esko ataupun Executive Committee
committee dari PSSI yang memang mereka bersedia untuk memasukkan kembali nama Persebaya ke dalam naungan dari PSSI sehingga nantinya PSSI dapat berlaga di dalam kompetisi nasional di musim mendatang. Dan kami dapat informasikan, Valerina, bahwasannya mereka tidak dapat bergabung ke dalam konferensi luar biasa karena memang PSSI tidak mendapat persetujuan dari FIFA dan juga AFC yang memang perwakilan mereka berada di dalam konferensi luar biasa milik PSSI yang memang rencananya akan dilaksanakan besok di Ancol, Jakarta Utara. Valerina, selain itu mereka tetap akan menunggu di sini nih para bonek untuk terus mengawal dan juga menyaksikan konferensi luar biasa milik PSSI tersebut. Dan selain itu juga mereka akan menunggu tanda tangan dari ke-12 Esko yang memang rencananya akan diserahkan perwakilan dari Esko Tony Apriliani nanti malam kepada perwakilan dari bonek yaitu Andi Peci. Dan selagi mereka menunggu di sini, penjagaan pun diturunkan oleh Polda Metro Jaya dan bantuan juga dari Polres Jakarta Utara. Sebanyak sekitar 2.000 pasukan diterjunkan untuk menjaga berjalannya penyampaian aspirasi ini supaya tertib. Dan memang sampai saat ini juga para pasukan dari Polda Metro Jaya juga membantu untuk mendirikan tenda dan memberikan fasilitas kepada para bonek tersebut untuk beristirahat sampai waktu yang sudah ditentukan, yaitu besok tanggal 3 Agustus tahun 2016. Valerina, itulah informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Stadion Tugu, Jakarta Utara. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Adit atas laporan Anda. Pemirsa, demikianlah laporan langsung Aditya Warman dan juru kamera Abdullah Khairuddin dari Stasiun Tugu, Jakarta Utara. Nasional yang memang akan diadakan pada musim mendatang. Dan untuk itu pihak ataupun perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga PSSI tadi sempat bertemu dengan perwakilan dari bonek itu sendiri di Stadion Tugu di Jakarta Utara ini. Valerina. Ya, Adit, lalu apa hasil dari pertemuan itu dan tindakan selanjutnya akan berbentuk seperti apa? Ya, Valerina, memang pertemuan itu dapat dikatakan pertemuan darurat. Pertemuan diadakan sejak pukul 2 siang tadi, sekitar 35 menit sampai 45 menit pertemuan itu berlangsung di sebuah tenda yang memang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang pada saat itu diwakili oleh Nurinda. Lalu juga ada perwakilan dari Esko PSSI itu sendiri yaitu Tony Apriliani dan juga perwakilan dari Bonex yaitu Andi Peci. Mereka melakukan pertemuan yang memang disaksikan oleh seluruh pendukung dari Persebaya yaitu Bonex. Dan di dalam pertemuan itu menghasilkan sejumlah catatan ataupun note yang memang disaksikan dan disebarluaskan ke seluruh pendukung dari Persebaya. Itu diantaranya, Valerina, dapat kami sampaikan bahwasannya PSSI akan memasukkan kembali dan meresmikan kembali bergabungnya bergabungnya Persebaya ke dalam tubuh PSSI sehingga pada musim mendatang Persebaya dapat kembali bergabung ataupun bertanding di dalam level olahraga nasional. Namun Valerina, dapat kami sampaikan bahwasannya pertemuan ataupun konferensi luar biasa PSSI yang memang diselenggarakan rencananya besok nih di Hotel Mercure Jakarta Utara tidak dapat mengakomodir pertemuan perwakilan dari bonek itu sendiri untuk bergabung di dalam konferensi luar biasa itu sendiri. Kami pasti akan melawan. Kita sudah tunjukkan teman-teman bonek yang luar biasa datang ke Jakarta. Kami manajemen juga bergerak. Ini yang akan kita tunjukkan nanti. Baik, terima kasih Pak Aram atas waktunya. Dan memang Ade dan juga Vivi, semoga dengan adanya nanti keputusan baru dari PSSI bisa memperjelas nasib dari para klub yang tidak diakui oleh PSSI sebelumnya, dan semoga juga dapat memajukan persepak bolaan Indonesia. Demikian Ade dan juga Vivi dari Surabaya, kembali ke Anda. Baik, Bremana Tenaya melaporkan langsung dari Surabaya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Supporter Persebaya Surabaya Bonek menginap di Stadion Tugu Kota Jakarta, Koja Jakarta Utara, maksud kami sejak kemarin. Mereka mendesak Menpora mencabut sanksi PSSI. Dan siang tadi perwakilan Kemenpora mendatangi para bonek di Stadion Tugu. Dan untuk mengetahui perkembangannya di sana kita bergabung dengan Aditya Warman dan juru kamera Abdullah Khairuddin dari Stadion Tugu Jakarta Utara. Ya, Adit, bisa Anda gambarkan pertemuan pihak Kemenpora dengan para bonek di sana?
Ya, Valerina, selamat sore. Memang sejak kemarin dapat kami informasikan kembali, Valerina, kondisi terkini dari Stadion Tugu di Jakarta Utara ini sudah dipadati oleh pendukung ataupun supporter dari Persebaya yang sering disebut dengan bonek itu sendiri. Dan dapat kami informasikan bahwasanya sampai saat ini jumlah dari bonek yang sudah berada di Stadion Tugu di Jakarta Utara ini sudah mencapai angka 2.000 orang. Dan Valerina, dapat kami informasikan bahwasanya pertemuan ataupun alasan mereka datang ke Jakarta ialah untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak officials dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mempertanyakan status dari klub kesayangan mereka yaitu Persebaya untuk dapat diakui lagi di PSSI dan dapat berlaga lagi di dalam kompetisi nasional. Kami juga tidak ingin mengatakan bahwa fakta historis ini harus dipaksakan kemudian kami bisa dimasukkan kembali, tidak semata-mata itu. Karena itu kami juga membungkus fakta historis ini, melengkapinya, menyempurnakannya dengan secara yuridis. Bahwa kami pada tanggal September 2015 kami sudah mengantongi sertifikat Depkumham tentang merek dan logo Persebaya adalah menjadi milik PT Persebaya Indonesia. Dan kemarin pada tanggal 30 Juni 2016 kami juga pengadilan niaga memutuskan bahwa kami yang paling berhak. Ini artinya apa? Bahwa artinya kami secara historis bahwa kami memang yang paling berhak. Yang kedua, kami secara yuridis ini adalah diakui oleh negara dan ini juga produk negara. Karena itu teman-teman bonek kemarin beramai-ramai datang ke Jakarta, ini nggak semata-mata menuntut sebagai hak kami, tapi ini juga membela marwah dari negara, produk dari sebuah negara yang harus diakui oleh semua organisasi yang ada di Indonesia, kan begitu. Baik, ada 2 poin yang membuat Persebaya optimis nantinya PSSI akan kembali memasukkan Persebaya ke PSSI gitu ya Pak ya. Ya. Lalu ketika nanti memang sudah dimasukkan Persebaya ke PSSI, nanti apakah yang disiapkan oleh Persebaya untuk menghadapi Liga Indonesia Pak? Ya, jadi saya lanjutkan juga. Yang kedua ada poin penting yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Pak Nyala Mataliti bahwa KLB ini harus menjadi ajang rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang seperti apa? Rekonsiliasi yang total. Bahwa sudah kita lupakan masa lalu. Bahwa kita buka lembar baru. Bahwa di sambutan kemarin Pak Nyala menyampaikan sudah mulai harus direkrut Pak Johar, Pak Farid Rahman, bahkan kami Persebaya. Dan harus diingat bahwa selain di Persebaya, kita ini juga ada 7 klub yang nasibnya sama, yang diguya-guya oleh PSSI, oleh di masa lalu. Ada Arema Indonesia, ada Persema Malang, ada Persipasi, ada Persewangi Banyuwangi, ada Lampung FC, ada juga kita Persebaya. Ini juga nanti kalau kita ngomong rekonsiliasi, ya ini momennya rekonsiliasi total, kita buka lembaran baru. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi, rekonsiliasi seperti apa. Ini kan juga perlu kita rumuskan. Karena itu kita sampai Oktober nanti kita juga terus akan berkomunikasi bahwa hak kami khususnya di Persebaya ini juga harus kita ambilkan secara penuh. Saya mau sampaikan, kita sudah punya salinan dokumen tentang di Februari 2015 tentang perubahan akta dari PT Liga Indonesia susunan saham. Di sana masih ada nama PT MMIB. PT MMIB ada di sana ini karena dia adalah mewakili sebagai badan hukum dari Persebaya di masa lalu. Bahwa setelah 30 Juni 2016 kita sudah memenangkan pengadilan, kita sudah dapatkan sertifikat merek, harusnya secara otomatis MMIB itu sudah gugur. Dan yang menggantikan siapa slot itu? Ya kita, PT Persebaya Indonesia. Harusnya seperti itu. Lah, saya kira sikap responsif dari PSSI yang sudah mulai membuka diri, harusnya ini juga kemudian ditunjukkan dengan komitmen-komitmen lanjutan, bagaimana hal-hal yang seperti ini juga biar tidak mengganjal. Bagi kami, ini yang dimakan sebagai rekonsiliasi total. Ini yang dimakan sebagai oleh Pak Jokowi sebagai reformasi total sepak bola Indonesia. Oke, baik. Semoga dengan nanti kepengurusan baru dari PSSI nanti bisa memperjelas nasib dari klub-klub yang ada selain Persebaya tadi Pak, 7 klub yang tadi yang lain seperti itu dan bisa memperjelas kemudian nanti bagaimana Indonesia ke depannya untuk sepak bola ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya, harapan kami seperti itu. Kalau ibaratnya ini sederhananya saja, kalau rumah itu sudah tidak harmonis, tentu kita akan susah untuk menghasilkan output yang bagus dari rumah itu. Sama halnya dengan PSSI. Kalau masalah-masalah yang lama ini masih terus saja. Dan kami juga sampaikan bahwa Surabaya, Persebaya ini didirikan dari semangat perjuangan. Ketika ketidakadilan kami dapat. Pemirsa, begitu banyak harapan dari klub-klub sepak bola di Indonesia terhadap kepengurusan baru Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Bremana Tenaya di Surabaya, Jawa Timur akan mewawancarai salah satu klub yang berharap diakui dalam kancah persepak bolaan nasional.
Ya, selamat pagi Bre. Apa harapan klub sepak bola di Surabaya jelang kepengurusan baru yang akan dibentuk Oktober mendatang, Bre? Baik, selamat pagi Ade. Memang kemarin karena adanya kongres luar biasa yang dilakukan oleh PSSI, ini menghasilkan salah satunya adalah nantinya akan dibahas tentang pengurusan baru PSSI yang akan dilaksanakan pada 17 Oktober mendatang. Dan salah satu selain memilih pengurus PSSI nanti juga akan dibahas mengenai kejelasan nasib dari para klub yang saat ini nasibnya tidak menjadi anggota PSSI. Dan salah satunya adalah Persebaya setelah kemarin dilakukan pertemuan antara anggota komite eksekutif PSSI dengan supporter bonek. Dan saat ini saya sudah bersama dengan sekretaris dari PT Persebaya Indonesia, Bapak Ram Surahman, untuk menanyakan lebih lanjut. Bapak, lalu dengan adanya nanti pembahasan di Kongres PSSI pada tanggal 17 Oktober, apakah Persebaya optimis, Pak, dengan adanya Kongres ini, Pak? Iya, jadi setelah kemarin KLB yang di Jakarta memasukkan salah satu agenda kita, ini cukup melegakan. Tapi bagi kami ini juga belum sepenuhnya tuntas, karena itu kami dan Bonek juga akan terus mengawal sampai di 17 Oktober. Untuk memastikan bahwa kami Persebaya, hak kami ini juga bisa terakomodir dan kami juga bisa tampil di kompetisi musim depan. Jadi sebetulnya yang menjadi catatan penting itu ada dua hal ya, bahwa yang apa yang dikatakan oleh Pak Menpora, yang pertama soal jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, bahwa Federasi PSSI ini salah satu disokong oleh Persebaya Surabaya.